juta. Guru honorer suruh bayar 50 juta. Kirain kasusnya udah selesai, nggak taunya kabarnya ini langsung berlanjut dan menggunakan gagang sapu ijuk sebanyak 1 kali. Menurut JPU, penganiayaan yang dituduhkan kepada Supriyani ini dilakukan saat jam belajar sekolah. Yang pertama, dia harus membayar uang 50 juta. Dan kedua, dia harus mundur sebagai guru. Saya tidak melakukan perbuatan itu karena siswa itu bukan siswa saya dan saya juga bukan mengajar siswa di kelas tersebut ya. Kami melihat di sini kepolisian tidak netral karena penyidik Polsek Baito ini satu institusi dengan orang tua korban karena orang tua korban ini adalah Kanit Intel di Polsek Baito. Yo, Bang Seti People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang si Abu absen gak tahu kemana dan si Pakun lagi nguap. Dua tepi mangkok in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengklung. Yo, yes. Sesuai janji kemarin, today kita akan bahas soal guru honorer yang rame katanya dipolisikan, bahkan sampai diminta uang 50 juta untuk damai hanya karena katanya sih menghukum murid yang ternyata murid itu anak seorang oknum kepolisian atau anggota polisi gitu. Yang seperti apa detailnya nanti kita ceki-ceki pelan-pelan. Tapi hari ini tadi pagi itu sidang perdananya sudah bergulir ya di persidangan ya. Tapi mungkin buat Santuy People yang mungkin belum case-nya kayak gimana, belum tahu detail, mungkin buat Nyonya juga nanti kita meluncur nih ke TikTok nih, meluncur. Yes. Nih Nyo, dari Mbak Oneng, Rike Diah Pitaloka ya, mungkin Santuy People anak 90-an taunya Mbak Oneng ya, yang menjelaskan sedikit banyak detail terjadinya gitu ya, kronologi dari awalnya. Nanti ada kronologi versi detail juga. Langsung aja kita ceki-ceki. Play. orang tua malah minta uang damai 50 juta. Guru honorer suruh bayar 50 juta. Assalamualaikum besti-besti Love Indonesia. Balik lagi di Viral for Justice. Kali ini Justice for Ibu Supriyani. Aku dapat laporan pengaduan permohonan untuk pendampingan kasus terhadap Ibu Supriyani, guru SDN Baito di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, yang ditahan polisi. Indikasinya hanya gara-gara menegur siswanya di sekolah. Orang tua menyatakan ada pemukulan terhadap anaknya yang sekolah di SDN Baito Konawe Selatan begitu. Dengan ada bekas luka yang menurut saya lihat fotonya juga bekas lukanya cukup parah. Tetapi pihak sekolah menyatakan hanya ditegur. Dan rasanya sih apa benar ada sampai luka kayak begini ya. Dan pihak sekolah akhirnya beserta guru terkait datang ke rumahnya untuk meminta maaf dan membicarakan secara baik-baik. Tapi kabarnya ini rilis dari pihak sekolah, orang tua malah minta uang damai 50 juta. Guru honorer suruh bayar 50 juta. Kirain kasusnya udah selesai, nggak taunya kabarnya ini langsung berlanjut dan Bu Supriyani dipanggil sama Polda. Dan ketika dipanggil, kita cek kebenarannya. Katanya langsung ditahan. Masya Allah. Yuk kita kawal kasus ini seadil-adilnya, sejelas-jelasnya. Salam sopan Indonesia. Mungkin secara timeline bisa dibilang agak telat ya, tapi it's okay. Karena masih sempat buat naik viral dan buru-buru di cover sama teman-teman netizen, dikawal gitu sehingga banyak mata mengawasi, banyak pengawalan, banyak investigasi mandiri gitu ya. Yang justru malah ditemukan ya dugaan-dugaan kejanggalan, ada dugaan rekayasa, bahkan ada dugaan pemerasan di sana gitu. Kenapa Mamang bilang agak telat mungkin ke up-nya, karena beberapa hari setelah di up itu menuju ke proses persidangan gitu. Case-nya tuh dari Mei atau Juni gitu sebenarnya gitu. Waduh, tolonglah. Iya parah juga sih kalau misalnya ya udah mah guru honorer. Iya sih horor sih dengan kita melihat pengabdiannya sebegitunya tapi gajinya sebegitu ya horor sih. Iya maksudnya gaji honorer kita tahu, guru honorer kita tahu sendiri deh, kayak kemarin beredar gitu kan yang 3 bulan cuma dikasih 300.000 kayak gitu-gitu kan.
Ini ditagih 50 juta mau dapat dari mana? Asli. Kamu heran? Iya. Nanti begitu dibeberin kejanggalannya oleh Ketua PGRI Sulawesi terus tim kuasa hukum, itu malah makin heran lagi. Apalagi nanti pas bagian Ibu Supriyaninya menceritakan kejanggalan yang benar-benar janggal. Sekarang kita koneksi dulu. Cus. Ninyo, Ya. biar berimbang juga. Setelah rame di 3 hari lalu sempat ada beredar klarifikasi dari pihak pelapor, di mana itu yang katanya orang tua dari siswa yang juga kebetulan anggota kepolisian memberikan klarifikasi soal permintaan uang dari guru honorernya, katanya agar kasusnya berhenti, katanya nggak ada, dan ada sedikit penjelasannya kenapa kok bisa sampai berlanjut nih sampai ke persidangan yang dilakukan hari ini tadi pagi gitu. Dari Detik Sultrakom, ceki wau. Play. Terima kasih Pak. Dari awal dari Polsek Baito sebelum terbit PP sudah dilakukan upaya mediasi. Akan tetapi yang bersangkutan awal itu tetap menolak, dia tidak mengakui apa yang dia sudah lakukan, sehingga kami bersepakat dengan istri untuk mencari keadilan. Adapun yang kami lakukan itu terkait penganiayaan. Oh, terkait penganiayaan. Tapi ini terkait permintaan yang 50 juta itu memang ada dari pihak korban atau bukan? Kalau terkait permintaan uang yang besarannya seperti itu Pak, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi saya sampaikan, tidak pernah kami di upaya mediasi yang dilakukan pertama kali tersangka ini datang bersama kepala sekolah mengakui akan perbuatannya. Kami sampaikan bahwa beri kami waktu untuk mendiskusikan ini, beri istri saya waktu untuk berpikir. Begitu pula di mediasi kedua yang didampingi oleh kepala desa Wonoraya, jawaban masih sama. Itu berapa kali mediasi sehingga dilanjutkan pelaporannya? Posisi ke rumah itu yang didampingi oleh kepala sekolah 1 kali, yang didampingi oleh kepala desa 1 kali, yang mereka datang sendiri itu kurang lebih 2 kali. Selepasnya itu kami ketemu di polsek. Gitu. Jadi kenapa masih berlanjut, dilanjut sampai ke sekarang prosesnya di tahap persidangan, katanya beberapa kali mediasi tetap nggak mau mengakui katanya. Terus juga nggak tahu, yang tadi kurang clear tuh yang mengenai permintaan tuh, nggak clear, dia nggak jawab nggak jawab iya. Cuma dia menjelaskan beberapa kali proses mediasi, minta waktu untuk dipikir-pikir dulu. Sebenarnya ada atau enggak permintaan itu kan sebenarnya pertanyaannya. Oke, yang masalah nggak mau mengakui, anjir ini kok jadi kayak deja vu kasus Vina ya. Maksudnya aduh anjir, rada riet nih. Dia punya bukti konkret nggak sehingga menekan sampai ya kamu ngaku. Misalkan ini CCTV-nya kamu memukul ini gitu. Ini sidik jari di yang katanya menggunakan gagang sapu gitu. Tapi anehnya nanti kita lihat katanya lukanya akibat benda tajam. Nah, iya, gagang sapunya kayak gimana nggak ngerti aku juga. Ini tes DNA dari gagang sapunya gitu. Ini tes hasil visumnya menyatakan bahwa benar dari benda tumpul yang segala macamnya gitu. Nah, kayak gitu-gitunya nggak ada. Terus dia kekeh minta Bu Guru itu ngaku, sedangkan Bu Guru merasa tidak melakukan. Ya wajar kalau menurutku defensif. Ya gini, aku nggak ngaku. Tolonglah. Ya seakan-akan ini ya bilangnya tuh, maksudnya kayak seakan-akan sudah terbukti semuanya tapi dia nggak mau ngaku gitu kan. Soalnya kan kayak gitu kan. Tolonglah. Tapi ini balik lagi nih yang kita tahu gitu, karena kita baru maraton mengejar mempelajari kasus ya gitu. Ini kita kasih nextnya. Ninyo. Nextnya dari Metro 1 jam yang lalu. Ini rangkuman hasil sidang tadi pagi gitu ya, yang isinya tentang dakwaan. Kayak gimana videonya, ceki-ceki. Play.
Informasi lainnya, pemirsa, sidang perdana guru honorer SD Negeri 4 Baito Supriyani yang dituduh menganiaya seorang siswa digelar di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Kamis siang. Dengan didampingi sejumlah kuasa hukumnya, Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya siswa yang merupakan anak dari seorang anggota polisi, mendatangi gedung Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan. Sidang perdana dipimpin Ketua Majelis Hakim Stefi Rosano beragendakan pembacaan dakwaan jaksa penuntut umum Kejari Konawe Selatan. Supriyani didakwa melakukan dugaan penganiayaan terhadap siswanya berinisial M menggunakan gagang sapu ijuk sebanyak 1 kali. Menurut JPU, penganiayaan yang dituduhkan kepada Supriyani ini dilakukan saat jam belajar sekolah, tepatnya pada pukul 10 pagi. Saat guru kelas korban sedang tak berada di kelas dan menugaskannya untuk menulis. Supriyani mengatakan seluruh dakwaan yang dibacakan tidak benar dan diduga penuh rekayasa karena dirinya tak bertemu dengan korban saat hari kejadian. Atas dakwaan ini, kuasa hukum terdakwa Syamsuddin mengaku keberatan dan akan menyatakan eksepsi atau pembelaan yang akan dibacakan pada Senin 28 Oktober 2024 pekan depan. Semuanya itu tidak benar, Pak. Saya tidak melakukan perbuatan itu. Di jam 10 itu Ibu di mana waktu? Ada di kelas saya. Di kelas 1B, Bu ya? Iya, kelas 1B Kalau kelas saya. di kelas 1A siapa di kelas? Ibu Guru Lilis Herlina Dewi. Oke. Jadi semua yang dibacakan tadi itu bagaimana, Bu? Itu janggal. Tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Ibu sedih tidak, Bu, mendengar dakwaan yang tidak sesuai dengan... Sedih. Bu, anak-anak bagaimana, Bu? Anak-anak bagaimana, Bu, di rumah? Alhamdulillah. Jelajahi chat. Lah terus gimana Nanti ada sih? versi klarifikasi ya selesai sidang, nanti ada versi klarifikasi dia menceritakannya, itu lebih main bowling lagi ya. Iya. Tadi aku pikir sidang kali ini langsung ya mungkin baca dakwaan sekalian mungkin kayak didamaikan aja gitu atau dituntut bebas atau seperti apa. Ternyata masih ibaratnya kayak formalitas baca dakwaannya seperti apa yang akhirnya ya harus dilakukan pembelaan gitu karena dia tidak merasa kan. Iya. Enggak sih, kalau misalnya bener gitu ya, ibu guru ini tidak ada di kelasnya si anak itu gitu kan. Lah terus siapa gitu, gara-gara apa nih, masa ada nanti gitu. ada, makanya aku bilang banyak teman-teman netizen yang sudah sampai simpulan menduga bahwa adanya rekayasa, adanya dugaan upaya pemerasan gitu, dan ada dugaan lain-lain gitu. Teman-teman netizen jauh udah menginvestigasi duluan, dapat ini gitu. Sekarang kita ke nextnya dulu. Nih ya, ini ada momen yang banyak netizen terharu melihatnya karena aksi solidaritas para guru mau honorer mau sudah PNS tadi pagi mengawal proses sidangnya dengan kompak, walaupun ada sedikit gesekan karena tidak boleh masuk semua atau kayak gimana gitu. Tapi di sini Mama mau nge-highlight aksi solidaritas dari para guru mengawal sidang Ibu Guru Supriyani ini ya. Ini ceki-ceki. Play. Sidang Supriyani di Konawe Selatan. Ratusan guru berseragam PGRI berkumpul di Bundaran Andoolo. Para anggota dan pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara tersebut pagi tadi sudah berkumpul di sekitar Gedung Islamic Center Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sultra. Mereka menggelar aksi solidaritas, memberi dukungan kepada Supriyani yang akan menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andoolo. Sidang atas dakwaan penganiayaan dituduhkan kepada Supriyani berlangsung pukul 10 WITA pagi ini. Jarak antara Bundaran Andoolo maupun Gedung Islamic Center Konawe Selatan dengan gedung pengadilan sekitar 750 meter. Berdasarkan informasi yang dihimpun tribunnews.ultra.com, para guru yang tergabung PGRI tak hanya dari Konawe Selatan.
Mereka berasal dari sejumlah daerah se-Sulawesi Tenggara, mulai dari Kendari, Konawe, dan daerah lainnya. Ketua PGRI Sulawesi Tenggara, Abdul Halimomo mengatakan, gerakan ini merupakan bentuk solidaritas sesama para guru untuk memberikan dukungan moral kepada Supriyani. Tidak ada instruksi langsung dari PGRI Sultra untuk memberikan dukungan kepada Supriyani, melainkan inisiatif sesama guru yang memperlihatkan jika Supriyani tidak sendiri. Dia juga menyebut pengurus PGRI yang akan mengikuti aksi solidaritas di Konawe Selatan berasal dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara. Gak ada instruksi, ini murni inisiatif dari para rekan-rekan guru gitu. Dan yang bikin salfok pengamanan untuk persidangannya sebegitu ketat. Yang bikin salfok tadi bisa dilihat ya sekilas ya. Nanti kita dengerin juga live report dari reporter Tibo News yang langsung ada di sana nih, langsung meluncur. Just Ninyo, ya. Live reportnya tadi pagi, ceki-ceki. Play. Selamat pagi, Mbak. Ya, Dewi, bagaimana di suasana di Pengadilan Negeri Andolo saat ini? Karena saya melihat di belakang pengamanannya cukup ketat ya, Dewi. Iya, betul, Mbak. Jadi pengawalan di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan dijaga ketat oleh aparat keamanan. Mulai dari Polda Sulawesi Tenggara yang menurunkan personil sebanyak 96 orang. Kemudian ada dari Polres Kabupaten Konawe Selatan yang menurunkan personil sebanyak 172 orang. Kemudian dari Makosat Brimob Polda Sultra sebanyak 90 orang. Selain itu terdapat pula puluhan Satpol PP dari Kabupaten Konawe Selatan, Mbak. Oke, Dewi, saat ini karena dijadwalkan sidangnya akan dimulai pukul 10 WITA atau 9 waktu Indonesia Barat, apakah sidang saat ini sudah berlangsung? Ya, betul, Mbak. Untuk sidang pertama, guru honorer SD atas nama Ibu Supriyani itu sudah berlangsung, Mbak, dan saat ini telah selesai. Padahal sidangnya sebentar, cuma bacaan dakwaan kan, membacakan dakwaan gitu. Cuman ya itu kan salfok kan. Iya, kok sebegitu segitu banyak banget kan tim gabungan kan. Iya, aku nggak tahu ya. Aku mau berpositif thinking aja gitu, Mang. Oh ya mungkin karena banyak guru-guru satuan guru yang datang gitu kan, jadi butuh pengamanan biar tertib atau kayak gimana gitu. Cuman salfok aja sebanyak itu gitu. Kalau aku mikirnya, emang guru-guru mau anarkis? Iya. Enggak kan mereka guru. Iya enggak, justru pemberi apa ya, pondasi moral dan segala macam ya buat anak-anak. Kayak aku mah meyakini aja dia nggak akan anarkis tuh, datang juga buat ngasih support. Paling banter orasi-orasi, nggak akan mungkin tuh ngegebrak-gebrak pagar, banting-banting gitu, nggak akan mungkin. Aku kaget, wah tadi pagi ngeliat. Iya. Gabungan loh timnya. Kalau kita flashback sama sidang PK kasus Tina kemarin gitu kan di depan juga ada tuh kan warga masyarakat gitu yang apa namanya berorasi dia segala macam. Asa nggak sebanyak ini. Iya oke gitu kan, jumlah yang berorasinya atau yang apa ya bisa dibilangnya berunjuk rasa gitu kan tidak sebanyak yang tadi gitu, yang guru-guru ini. Tapi kan apa perlu gitu menurutku, aku nggak tahu ya sebanyak ini gitu. Kalau pengamanan pasti perlu, cuman aku mikir apa perlu sebanyak ini gitu. Tolonglah ya, kok kayak aduh udah kayak apa aja gitu ya. Tolonglah Ninyo, nextnya kita mulai spill tipis-tipis yang katanya dugaan kejanggalan yang meluncur. Ninyo, dari Nusantara TV ada sedikit cuplikan statement dari kuasa hukum ya. Sepertinya kuasa hukum Ibu Guru Supriyani. Ceki-ceki. Play. Jadi setelah kami melakukan penelusuran, memverifikasi semua fakta dan bukti, kami temukan banyak kejanggalan. Jadi yang pertama bahwa penetapan tersangka terhadap Ibu Supriyani ini
ini cuma didasarkan oleh 2 keterangan anak di bawah umur. Nah, sementara dalam KUHP kita tahu sendiri bahwa keterangan anak di bawah umur itu tidak bisa dianggap sebagai keterangan saksi. Nah, di dalam bukti visum itu dan foto-foto luka di anak tersebut itu tidak bersesuaian dengan dakwaan JPU. Dalam dakwaan JPU mengatakan bahwa Ibu Supriyani memukul korban dengan gagang sapu sebanyak 1 kali. Nah, sementara kalau kita lihat dampak atau di luka itu jelas sekali tergambar, misalnya luka itu ada melepuh dan ada seperti bekas-bekas tersayat atau tergores oleh sesuatu. Nah, sehingga inilah kejanggalan-kejanggalan yang kita temukan bahwa kasus ini dipaksakan. Karena apa? Kami melihat di sini kepolisian tidak netral karena penyidik Polsek Baito ini satu institusi dengan orang tua korban, karena orang tua korban ini adalah Kanit Intel di Polsek Baito. Kemudian terkait dengan masalah pungutan uang ya yang 50 juta itu disampaikan oleh penyidik. Jadi penyidik menyampaikan bahwa ada permintaan dari orang tua korban yang disampaikan ke kepala desa bahwa apabila kasus ini ingin damai itu harus membayar 50 juta dan tidak boleh kurang. Usai kebebasannya pada Selasa kemarin, Supriyani mengaku tidak pernah menganiaya siswanya. Jumlah itu bukan dari orang tua korban, tapi desa yang tadinya menawarkan, tapi dia tidak terima kalau di bawah 50 juta dan mintanya siapa. Yang tidak terima ini Pak orang tua siswa atau siapa? Orang tua korban. Dia mengatakan sendiri gitu dan ibu dengar langsung gitu. Oh, dari Pak Desa. Berarti menegaskan lagi ibu tidak pernah melakukan penganiayaan itu ya? Pernah Pak, tidak pernah. Kita balik lagi nih ya. Mungkin ini Santi People yang dari bidang medis bisa mengerti nih. Ini foto bekas lukanya di area paha sepertinya ya. Apakah ini bekas luka yang diakibatkan benda tumpul seperti gagang sapu gitu? Mungkin Santi People yang kebetulan di dunia permedisan bisa memberikan penjelasan gitu. Kalau tadi dari kuasa hukumnya kan dugaannya kok terlihat seperti benda tajam dan ada gitu melepuh kan. juga katanya tadi. Ya balik lagi kan kuasa hukumnya bukan di bidang kedokteran, makanya Iya, memang iya, mau iya. oper ke teman-teman Santuy People yang mungkin memang di bidang medis biar lebih paham. Itu satu kejanggalan. Terus yang masalah tadi 50 juta itu tuh update aku semalam sempat nonton gitu ya. Itu dari pihak ibu gurunya. Aduh, itu sedih banget menurutku ya. Itu setelah korek-korek mengusahakan paling bisa ada dananya 10 juta gitu. Nyo 300.000 sebulan expect apa sih Nyo? Dan nggak bisa. Terus dari tadi yang dijelaskan kan ke masih ibunya dari pihak sana nggak mau kalau under 50 gitu. Ya gimana ya, nggak ada. Mau jual aset jual apa juga yang nggak ada gitu. Yang akhirnya ya terpaksa lanjut tadi menurut keterangan si ibu tadi kan. Aduh, tolonglah, perih kalau kayak gini tuh perih. Sekarang kita ke nextnya. Yes. Iya. Ya. Ini tanggapan Ketua PGRI Sultra soal guru honorer tadi ya, dan sedikit menyepil tipis-tipis soal dugaan ada rekayasa atau kejanggalan seperti apa, ceki-ceki. Hasil pertemuan saya dengan Ibu Supriyani yang dimediasi oleh kepala desa, jadi kepala desa siap bersaksi. Kepala desa dia bersaksi, dia akan damaikan persoalan ini dengan harapan 2 hal. Yang pertama, dia harus membayar uang 50 juta. Dan kedua, dia harus mundur sebagai guru. Ini ada apa? Ini kriminalisasi. Dia dimintakan harus mundur, bersurat kepala dinas supaya dia mundur jadi guru. Padahal dia tidak pernah melakukan apa-apa. Kemudian menurut saya ada ruang juga yang menyebabkan kasus ini sampai tiba di kejaksaan. Jadi ada 2 saksi anak, saya nggak ngerti nanti kuasa hukum PGRI, karena ini sudah terlibat kuasa hukum PGRI Pusat dan PGRI Konsel ini akan terlibat di kasus ini. Saya juga telepon sama ibu tadi. Saya tidak terlalu mengerti hukum, apakah misalnya anak saya itu bisa menjadi saksi. Tapi saya tadi cross check, ternyata anak-anak ini adalah anak tetangga dari Pak Polisi, yang kerja orang tuanya sama Pak Polisi. Terus sudah diajak gimana. Tapi kan mestinya kan kalau dia jadi saksi itu kan mestinya harus disaksi oleh di ini
Hanya katanya di kesaksian itu baku tabrak juga. Ibu Supriyatin satu dia bilang ada yang baju, artinya saya curiga di sini ada permainan. Karena aneh, masa siswa yang lain dia tahu kalau dia mau pukul di mana? Karena memang hari Rabu kejadiannya difitnahkan dia melakukan itu. Nah, kemudian hasil visum yang merah-merah itu benturan benda tajam. Memang diakui anak itu dia jatuh di sawah. Tapi isu kasusnya dialihkan seakan-akan guru ini kriminalisasi. Ada kesan kriminalisasi. Ada kesan pemerasan. Saya sedih. Ya, jadi saya terus terang, saya sekelaku Ketua PGRI Tenggara dan Ketua Pusat PGRI Republik Indonesia mengutuk dengan keras. Dan saya berharap jangan ada yang coba main-main dengan peristiwa ini. Kembalikan sesuai dengan aturan hukumnya. Kalau memang guru saya salah, silakan. Tapi kalau memang ada kriminalisasi, dia tidak bersalah dan dia dipaksa-paksa oleh mohon maaf. Ternyata dia yang menyebabkan pergi juga minta maaf itu saya tidak tahu siapa, ada penyidiknya tadi disebut, dia ditelepon-telepon sama penyidik. Sudah, kamu datang saja katanya. Akui saja kesalahanmu, minta maaf saja. Jadi permintaan maaf itulah dianggap bahwa dia mengakui kesalahan. Hasil sebenarnya serupa tapi tak sama dengan case Vina ya. Oke, kita balik lagi ke kejanggalan tadi. Dua saksi yang digadang-gadang sebagai saksi kunci bukan Naib dan Dede ya, bukan. Menurut penjelasan Bapak tadi barusan ya, itu adalah dua anak yang ternyata adalah anak dari orang yang bekerja di rumah Bapak polisi tersebut gitu. Dan dia bilang keanehan itu adalah anak di kelas tidak ada yang melihat kejadian itu. Dan tadi menurut penjelasan Bapak kan si yang katanya korban ini pun sudah mengakui bahwa dia jatuh di sawah. Itu udah apa namanya? Udah mulai muncul ke keanehannya gitu. Saksinya yang awalnya aku pikir saksinya tuh anak-anak di kelas. Iya, aku pikir gitu tadi. Nah, dua anak itu aku nggak tahu satu sekolah kah atau seperti apakah gitu. Ya kok bisa diproses? Sampai hari ini udah di tahap pengadilan loh, tolonglah. Iya, padahal kan aku tadi sebenarnya tuh kayak kepikiran kenapa nggak ditanya aja ke teman sekelasnya, ada yang lihat nggak si ini dipukul sama ibu ini gitu kan, biasanya anak kecil tuh jujur ya. Iya. Tanya aja gitu, ada yang lihat nggak gitu, tanyain deh semua tuh gitu. Cuman ya gimana lagi ya. Tapi aku salut loh, respect sama Ketua PGRI Sultra ini bener-bener pasang badan gitu. Kalau misalkan memang anggotanya bersalah ya tindak. Tapi kalau nggak salah terus dikriminalisasikan, bisa lihat tadi lumayan sangar juga ya ngebadaninnya ya. Tolonglah. Tapi mengenai soal tanya aja anak-anaknya, mungkin sudah dan tidak ada jawabannya kali ya. Karena apa? Karena mungkin bisa dijawab dengan video ini meluncur. Ninyo, dari TV One tadi fresh banget, sesudah sidang langsung diinterview dengan judul Guru Supriyani ceritakan kronologi dirinya dituduh aniaya murid anak polisi. Langsung meluncur aja ke fullnya satu people yang penasaran. Ini yang menurutku paling main bowling menurutku lo ya. Ceki. Play. Ibu Supriyani, tapi sebetulnya tuduhan Ibu apakah benar memang melakukan penganiayaan atau bagaimana Bu? Tuduhannya apa dari pelapor ini? Iya, tidak Bu, saya tidak melakukan perbuatan itu karena siswa itu bukan siswa saya dan saya juga bukan mengajar siswa di kelas tersebut ya. Tugas saya mengajar di kelas 1B dan siswa korban tersebut ada di kelas 1A dan di kelas 1A pun ada gurunya sendiri atas nama Lilis Herlina Dewi. Oke, jadi tidak pernah mengajar begitu, lantas kemudian bagaimana Bu bisa timbul tuduhan seperti ini? Katanya juga anak tersebut mengalami luka dan kemudian lari ke tuduhan kepada Ibu Supriyani. Iya, awalnya anak itu mengaku ditanya kedua orang tuanya itu jatuh dari sawah. Setelah ayahnya mendengar perkataan itu kasih tahu sama ayahnya kemarin di sawah tidak jatuh katanya. Terus anak itu didesak sama ayahnya, dia mengaku katanya dipukul sama ibu guru kelas 1B. Oke, tapi Ibu apakah mengenal kedua orang tuanya ini sampai kemudian
orang tuanya ini mendesak supaya anaknya ini mengaku dianiaya oleh Ibu Supriyani. Apakah Ibu ada hubungan atau mungkin ada permasalahan dengan orang tua siswa ini? Nggak ada Bu, nggak ada hubungan keluarga, tetangga pun jauh, beda desa ya. Cuma mungkin kenal sebatas orang tua dengan murid orang tua dengan guru di sekolah. Karena anaknya sekolah di SD 4 Baito. Gitu Bu. Baik. Makanya nggak dapet saksi dari pihak sekolah ya, maupun teman-teman kelasnya gitu, karena kelasnya aja beda, ngajar juga enggak. Dia 1B, ibu ini 1B, terus si korbannya katanya kelas 1A. Terus kan tadi yang pas di video persidangan kita bisa dengerin kan katanya terjadi sekitar jam 10-an saat jam belajar. Kayak aku mikir kerajinan amat dia ngurusin siswa kelas lain, kan sudah ada tanggung jawabnya masing-masing. Betul. Si ibu ini juga mungkin puyeng ngurusin ininya apa namanya? Siswanya, fokus aja ngurusin siswanya kan. Dan setauku juga ya kalau misalnya SD di zaman aku ya, itu satu guru ya buat ngajar semua mata pelajaran di kelas satu itu. Kelas itu. Iya, ya udah dia megang satu kelas kan? Iya, nggak akan ganti-ganti guru gitu. Jadi ya udah satu guru itu aja gitu kan, setauku mah. Nah inilah yang akhirnya teman-teman netizen menyimpulkan lebih ke menitik beratkan adanya dugaan ini upaya pemerasan. Karena ya mungkin ibu gurunya juga bingung juga, ngajar enggak. Ya otomatis kalau nggak ngajar, kalaupun mau ketemu atau interaksi kemungkinan besar ya di jam istirahat gitu kan. Sedangkan tadi di dakwaan dijelaskan di saat jam mengajar gitu kan. Yang awalnya aku mikir juga mungkin ini muridnya bandel gitu, terus dikasih tindakan tegas, nggak terima dilaporin gitu kan. Awalnya aku mikir ya. Tapi begitu ngikutin, mencoba mempelajari, dengar keterangan-keterangan yang tadi barusan kita play, lah ini mah justru ke arah kayaknya nggak ada deh tindakan itu. Tolonglah ya. Aku pikir tadinya juga sama Mang, kayak kasus yang udah kemarin gitu kayak kan. Ada kan, ada tindakannya kan. Cuman mungkin tidak apa yang harusnya ya udahlah lu bandel ini lu harusnya terima gitu kan. Tapi ini enggak kayak gitu case-nya, beda kan? nih. Kalau kayak denger barusan mah aku aja nangkapnya ini kayaknya nggak ada nih, nggak ada kejadiannya. Makanya tadi ditekeninkan sebelumnya anaknya ngaku jatuh di sawah gitu. Nggak tahu kayak gimana ceritanya, kenapa bisa langsung ke ibu guru ini ya. Iya, mention nama ibu ini katanya melakukan. Aduh, tolonglah ya. Ini kita kasih next ya. Just. Nia. Ya. Semalam di up sama Nusantara TV dengan narasumber Bang Edwin Partogi. Ini poin menarik menurutku yang dibahas, kayak kenapa sih kok kekeh ngotot sampai sampai tahap pengadilan gitu. Beberapa kali mediasi kok nggak ketemu kata damai. Kenapa sih? Ini pandangan Pak Edwin Partogi. Ceki. Ya, pertanyaannya kenapa? Ini soal kapasitas, kompetensi atau bagaimana? Saya sangat khawatir ya. Ada semacam tanda kutip penyakit. Penyakit apa itu? Ada kenikmatan melihat orang menderita. Ya, ada kenikmatan pertunjukan kekuasaan melihat orang menderita, itu saya khawatir ada kenikmatan itu yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Iya, oleh oknum aparat penegak hukum kita. Ya. Kalau Kapolsek, ya kalau ini bapaknya kan bekerja di Polsek ya, sebagai Kanit Intel Polsek. Kanit, ya. Kalau Kapolsek, ya dia punya sense terhadap rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Ya, dia juga pernah jadi murid. Iya betul. Kalau Kapolresnya punya sense yang sama terhadap problem seperti ini, nggak nyampe deh ke kejaksaan. Artinya kita beruntung dong. Tapi karena Jampidum masih punya nurani kan? Tapi karena kita merasa big family antara polisi dan jaksa, ya kan? 18 Oktober kabarnya penyerahan. Iya. 18 Oktober kemarin penyerahan berkas dan tersangka kepada jaksa. 18 Oktober itu juga dilakukan penahanan. Artinya nggak pernah ada restoratif justice di pihak kejaksaan juga, gitu loh. Ya, artinya langsung dilimpahkan perkara itu ke pengadilan, gitu. Ya kan. Dan kemudian setelah ramai, ya memutuskan dia keluar kan bukan jaksa, putusannya pengadilan. Ya, Bang Edwin, artinya masuk sih.
Jadi yang aku tangkap ya kayak ada upaya mentang-mentang gitu biar nggak usah macem-macem lu, biar rasa lu, biar kapok lu. Karena prosesnya jalan terus gitu. Iya. Atas-atasnya apa nggak ngerem, apa nggak meriksa gitu. Iya. Jalan terus sampai akhirnya terjadilah sidang tadi. Yang untungnya kemarin dari pihak pengadilan itu memberikan kayak rekomendasi atau putusan bahwa ditangguhkan penahanannya, makanya kemarin bisa bebas gitu. Sudah kalau nggak salah sudah sekitaran 6 hari ditahan tuh itu. Iya. Sejujurnya aku tuh kayak masih bingung loh, Mang. Sebenarnya motifnya apa sih kalau memang ini beneran ada apa namanya? Ricky sih. Iya, ada itu. Sebenarnya apa sih motifnya gitu? Kalau misalnya mau meres uang, anggaplah gitu ya. Kalau misalnya mau meres uang, ya pasti tahu kalau ibu ini nggak akan punya uang sebanyak itu gitu kan. Pasti pilihannya ya pasti lanjut nih hukumnya gitu. Tapi apa motifnya itu apa dia gitu? Bingung, teman-teman netizen juga bingung, yang akhirnya banyak analisa dugaan-dugaannya tapi belum mengerucut ke satu titik yang pasti. Beda kan kalau case yang yang Vina tuh teman-teman netizen sudah sampai simpulan, mengkerucut sampai satu titik yang pasti motifnya. Kalau ini masih bingung, nggak tahu ya, lebih ke kayak ya aneh aja gitu. Iya, aneh banget. Nah ini kelasnya nih Om, meluncur. Cus. Nih Nyo. Ya. Kelasnya Pak Edwin membeberkan hal-hal atau faktor-faktor yang bisa dijadikan pertimbangan atau pendekatan hati nurani gitu untuk nemu sampai titik damai gitu. Tapi ya emang nggak nemu aja gitu kan, makanya sampai ke proses persidangan ini dijabarin, diceki-ceki. Play. Nah itu ya, maksud saya terlepas benar atau tidaknya yang disangkakan, bahwa ruangnya terbuka untuk diselesaikan di luar mekanisme hukum pengadilan, ya kan? Gitu. Kok kita senang apa sih hukum? Ya? Kenapa tergesa-gesa langsung masuk ke ranah pengadilan tuh begitu ya? Nggak bisa melihat sebaliknya ya. Oke lah, si anak itu jadi korban ya, dari peristiwa yang mungkin dilakukan oleh Supriyani, ya kan? Tapi bisa nggak kita melihat dari posisi Supriyani? 16 tahun jadi guru honorer yang diupah cuma Rp300.000 ya. Itu cuma buat pulsa kita doang sebulan ya kan, itu tanpa perlu membandingkan dengan gaji polisinya kan. Nah iya, maksud saya pengabdian ya. Sama-sama mengabdi sebenarnya kan. Iya, sama-sama mengabdi. Maksudnya pengabdiannya 16 tahun dengan upah Rp300.000 itu kemudian dikonsesi, kemudian dibalas dengan penjara. Gitu loh. Belum lagi dia punya anak balita. Itu belum lagi dia mau daftar PNS, harus punya memenuhi persyaratan segala macam administratif dan kemudian terhambat dari proses hukum ini. Gitu loh. Mimpinya jadi PNS itu udah mimpi yang paling muluk tuh. Betul. Akhirnya bisa terhambat gara-gara kasus hukum ini. Iya, bahkan gugur. Anda lebih mencermati statement Anda tadi lebih dari perspektif hati nurani kan? Iya. Tapi coba kalau bukan karena dedikasi, kecintaan sama bangsa, sama pekerjaannya, 300.000 sebulan. Iya. Tolonglah, ini dia udah jalanin selama 16 tahun gitu. Bukannya di side thanks, malah kayak begini. Udah mah katanya tuntutannya tadi selain kalau damai ya, selain yang katanya diduga ada permintaan 50 JT, terus juga dia harus mundur dan segala macamnya gitu. Kok ya? Aduh, tolonglah. Kok ya sebegitunya? Iya, kayak jatuhnya ini emang ya kayak personal banget nih gitu ya. Heran aku. Iya, tolonglah. Udah mah tadi dugaan-dugaan kejanggalan yang sudah disampaikan baik itu oleh Ketua PGRI Sultra, oleh kuasa hukum, begitupun juga oleh Ibu Supriani sendiri. Itu tuh kan menurutku lebih dari cukup untuk diinvestigasi lagi lebih dalam gitu. Ya kalau kejanggalannya satu mah it's okay gitu ya. Ini kejanggalannya udah berapa tadi? 1, 2, 3, 4 gitu. Ya tolonglah, ini wajar kalau udah mah janggal gitu kan, bikin netizen mendidih. Terus ini guru honorer yang disenggol pula. Oh, teman-teman netizen tuh udah paling mendidih kalau ngelihat guru disenggol, apalagi guru honorer yang bisa kita dengar sendiri tadi ya. 16 tahun men, sebulan cuma 300.000 men. Prosesnya jalan terus lagi kan? Iya, itu kalau bukan karena dedikasi nggak akan dia bertahan jadi guru. Itu bukan karena
karena keinginan mau mencerdaskan anak bangsa gitu, Iya. nggak akan bertahan 300.000, come on man. Terus tiba tadi ada dugaan diminta damai 50 JT. Aduh, itu dia udah ngorek-ngorek sana sini. Itu pun dari video yang kemarin ya, yang aku tonton, udah ngorek-ngorek sana sini, kekumpulnya pun cuma 10. Aduh, tolong men, ya salam. Wajar kalau teman-teman netizen mendidih. Tapi sih banyak apa ya? Banyak sudut pandang dari kayak pakar hukum melihat case ini sih sepertinya entah nanti pihak jaksa akan menuntut bebas gitu atau hakim yang akan memvonis bebas gitu karena terlalu cukurukuk. Semoga lah ya. Sidangnya sudah jalan gitu, nanti kita lihat. Harusnya sih katanya sih prosesnya sih nggak lama ya, melihat terlalu cukurukuk, terlalu wadididau gitu ya. Tapi kita lihat aja kelanjutannya. Besok kita update apa, nanti kita cek lagi ya apa yang kita update besok. Sambil menunggu kelanjutannya, seperti biasa poin utama kita tunggu putusan PK 8 terpidana kasus Vina. Dan sekarang mah kita menuju ke cepet thanks dulu. Cus. Yo. Yes. Super thanks kita kali ini ada 4. Ada 4. Kita lihat nih reaksi video kali ini, apakah teman-teman Santuy People banyak yang mendidih mendengarnya, apalagi seingat aku banyak juga guru honorer yang nge-subscribe channel ini gitu. Santuy People juga banyak juga yang jadi guru honorer gitu. Nextnya kita buka yang pertama survei dari Syera 2823. Pak Bas baru kemarin diapresiasi gara-gara Kaspina malah balik lagi ke awal ya, buta atau apa, udah jelas-jelas ada. Akhirnya nyoba membahas topik lain. Tolong beliin air Q untuk Mas A Nyomang. Oh, tolonglah Saninata. Sudah berhari-hari ngikutin kasus Agus ini. Duh, gregetan banget, nggak tahu diri banget si Agus ini. Sudah ditolong Nopi malah ngelaporin Nopi ke polisi. Gus, Agus minta maaf aja ke Nopi, jangan playing victim ya. Sedih banget. Next dari Nova Farah. Dah bagus nih, oke Di kasus Vina, kenapa dia kembali ke Farhat versi dulu? Ayo Gus, fokus penyembuhanmu aja Gus. Jangan kebawa arus orang-orang yang pingin memanfaatkan keadaanmu saat ini. Padahal Bang Densu juga udah menjamin keamanan uangnya di tangan Teh Novi. Andai pun ada dipakai akan diganti sama Bang Densu. Alasnya dari Hilman CR7. Udah bener ya, kemarin di jalur Sakatata namanya udah bagus dan naik. Netizen udah mulai nerima, malah justru plagiat. Tolong habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy ya, sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain tuh berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjut di komen seperti biasanya dan Mamang si Abu yang bolos, pokoknya muter-muter 2 topi mangkok. Ciao dulu dan ciao.